Sedangkan kitab suci kami ya begini adanya gitu loh. Oke, Iya, aku itu sekarang kan kisah bertanya. ya. Janganlah, Sebentar dulu, ini Bu parah Rama. ini Sebentar, parah saya nih. minta Sebentar, udah, minta Anda itu katanya masalah parah Parno lagi. udah, Apa yang masalah parah Parno Bu udah. Rama? Din, Apa yang maksudnya parah? udah masalah Belum Parno apa-apa udah sudah kebencian masalah yang ditunjukkan. masalah Ini parah porno ini udah, katanya. jangan Coba. lagi kita bahas Bu itu ya. Rama, Kita bahas Bu ini. Rama, mohon maaf, Bu Rama. Janganlah. Sebentar, Pak, Imrus sebentar. Bu Rama, Janganlah kamu Pak memakan cuma sendiri bangkai dari tadi di sini. apapun. Dengar dulu, Imrus. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual. Nah, itu pengajarannya bagaimana? Bangkai nggak boleh dimakan, tapi diberikan kepada orang untuk dimakan. Silakan. Itu ya nggak masalah, kami kasih contoh ya. Contoh begini. Aduh. Dengar dulu, jangan ketawa dulu. Masa kau mau jual bangkai, kau sendiri nggak makan, tapi kau mau jual ke orang? Ajaran bagaimana ini di Bibelmu? Boleh nggak Pak Imrus mengasih kepada tetangga yang bukan muslim? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ajaran Itu, Bu, ya? kenapa itu ajaranmu Boleh. itu? Udah. Masa bangkai kau kasih Oke, orang? sebentar gini Pak Imrus, Kamu sebentar gini. gini, Dengar dulu, ada Bu Rama lebih- dengar. Bu Rama tadi dia Bu Rama. Jadi gini ya Bro Ginting, kesimpulan dari saya nih ya, jika ada dua kesaksian ya, dua kesaksian nih berbeda, maka ya yang satu lagi datang walaupun terakhir ya, walaupun datang terlambat gitu ya, untuk meluruskan, artinya itu sah ya, karena yang dua sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi yang datang belakangan itu datang meluruskan, itu sah. Itu apa ya? Itu Al-Quran. Gitu aja Bro Ginting ya. Sorry. Ini Iya. Ginting dibaca nih. Nah, Ese bagaimana di situ? Janganlah etik-etiknya. kau makan. Janganlah. tadi Bang Oni Ginting, menjelaskan coba. bangkai boleh dijual, Janganlah. binatang haram juga boleh dijual. Lalu kenapa kami melakukan itu, kalian larang? Jangan. Anda boleh menjual yang Dia tuh haram. menjual. Kenapa Anda Tanya mengkritik dulu kami kau. boleh menjual yang haram? Satuannya dulu kau. Kau jangan ambil Yang boleh dua-duanya. Sebentar, yang Mau- boleh menjual haram itu yang mana? Pakam. Barang apa Ya, yang boleh boleh tadi. menjual? Masuk konteks Contohnya dulu dalam kucing, ayatmu. ya. Berarti kau yang memang Itu kan dihalalkan. menurut Bapak. Kalau menurut kami kan Itu kan tidak. konteks ayatmu itu. Coba lihat ayatmu Iya. itu. Kalau menurut Masa kami saya? tidak. Ada dalil. Kami gak asumsi ya. Oke. Oke, udah ya. Berarti nggak boleh ya jual anjing dan kucing ya, menurut Islam ya. Oke, fik, udah kita pegang. Berarti karena ada hadisnya. Tetapi kalau di kami nggak ada masalah. Makan Yang Ginting, makan. Haram, Janganlah yang kau haram memakan makan. itu adalah penjual. Iya, di kami boleh diajarkan seperti itu. Makanya saya Kenapa katakan, masalahnya? kalau Katanya Penuh dengan kebencian susunya dari di awal. jamaah Saya perhatikan ya. Buah sakarnya. Kalau Itu ibu kan mau jorok, Pak. berdiskusi, diskusilah. Jorok. Tapi gunakan kata-kata Ya, yang oke, tidak oke, berdasarkan oke, oke. kebencian. Ya, oke. Saya Kita nggak tahu menjelaskan kalau secara kemudian. perlahan loh. Iya, oke. Saya Pak tidak Pakam akan tadi marah-marah, mengambil. menjelaskan perlahan. Iya, Pak Pakam tadi mengambil Bagaimana begitu jelasnya saya menjelaskan, Iya, jelas tapi banget. kalian tetap Makanya saya mau- membenci, makanya nggak bisa Ya, ketemu enggak. Pak. Iya, makanya tadi karena penjelasan dari Pak Pakam jelas banget, saya mau bertanya nih. Yang ditanya di sini tentang Salomo. Lalu Pak Pakam Iya. ambil persamaan dengan seorang orang tua. Orang tua itu paling maksimal satu generasi. Urutannya generasi dia. Kalau Pak Salomo ditulis di kitab suci, itu berlaku sepanjang masa. Siapapun bisa ngelihat, bisa ngikutin, jadi panutan. Di mana kompatibelnya kalau di sini, Pak? Nggak apple to Ini, apple bro, kalau Bapak bro. ngebandinginnya Dengar ke dulu. situ. Generasi Ibu loh nggak kalau ngerti orang ya, tua mah. Imrus dengar Gimana? ya. Saya ingin menjelaskan, membedakan antara kelakuan orang dengan perkataan nasihatnya. Sejahat-jahatnya orang, bisa juga dia mengeluarkan kata nasihat yang baik. Ya toh? Orang tua, Nasihat yang tadi baik. kata Pak Pakam Dengar. orang tua. Ya iya, orang tua dan orang dan lain sebagainya lah. Aduh, kacau kali ini pikiran ini. Saya Loh, bilang, Bu. siapapun, dengar dulu ya Pak Imrus ya. Siapapun dia, sejahat-jahatnya apapun dia, kalau nasihatnya itu nasihat yang baik, wajib, boleh kita ikuti. Tetapi bukan lalu kemudian karena dia jahat, lalu kita tidak dengar kata nasihatnya. Ya kalau begitu Gimana tunjukin sih? ke saya. Baik, tunjukin ke saya Pak Pakam nasihat-nasihat itu yang tertulis di kitab suci di mana tempatnya? Kan Ini soalnya tadi, yang jadi masalah Amsal 7 ditulis itu di kan kitab sudah- sucinya aduh. loh.
Amsal 7 tadi kan sudah kita kacau nih, Pak. Amsal 7 tadi kan sudah kita baca. Iya, Amsal 7 itu kan mengkorelasi mengkorelasi satu raja-raja. Kalimat Iya. yang begitu sederhana saja tidak paham sampai sekarang, berulang-ulang Gini saya bro, ceritakan. gini bro. Masih Satu juga kisah. mencari-cari kesalahan. Gini bro. Masih juga Ya, mencari-cari kesalahan. yang mencari kesalahan Makanya nggak itu akan kita ketemu sampai sekarang, Pak. Saya begini aja lah ya, begini aja kita bagusnya ya. Saya sudah menjelaskan penulis itu kitab berulang-ulang. suci kamu Nggak lah usah yang diteruskan lagi. mempersalahkan, ya. Terserah, Satu kamu kitab bilang suci Bapak menasehati, mau katakan apa terserah. sisi Itu lagi kitab suci yang kami. menasehati itu, Aduh, ya, kacau. digibahi, ya. Satu sisi Ah. lagi diceritakan hal-hal yang buruk. Ya memang dia Contohnya. melakukan itu kenapa? Loh, jadi kamu mau Loh, mewajarkan? Emang Bapak pikir kalau dia jahat lalu ditutup-tutupi? Dibela-bela Oh. kejahatannya? Enggak boleh Jadi seperti itu, menurut Pak. kamu Siapapun di hadapan Tuhan ya, siapapun di hadapan sikap Tuhan. yang baik itu tidak harus selaras gitu. Ya bisa Perbuatan saja. dan Bisa saja Oke, terjadi oke. orang yang tokoh ini sebaik-baiknya. siapa? Tokoh ini siapa? Seberapa Ya, penting tokoh yang itu kan ada Salomo, harus ditukar? ya, Ya, seberapa Salomo. penting yang seberapa penting? Ada makanya dia Ah. ada kitabnya diambil. Nah, Tetapi yang itu diambil itu kitabnya yang dicontoh itu poinnya. adalah Masa perbuatan kamu nggak baiknya. enggak. Begini, Perbuatan bro. jahatnya tetap dituliskan supaya orang tahu bahwa Tuhan itu adil. Siapa saja bersalah tetap Coba kau bacakan dinyatakan di depan berdosa. anak-anakmu itu kisah Amsal atau Yehezkiel. Sering Coba saya kau bacakan. bacakan depan anak-anakmu. Sering saya Kalau kau bacakan, bilang saya nasihat, jelaskan. ginting. Dulu, Bu Rahma, Kau biarin. bilang Kita nasihat, kalau pertanggungjawabkan kamu bilang dulu. nasihat, bacakan di depan anak-anakmu itu. Kalau kau bilang nasihat ya, silakan Saya bacakan. bacakan, saya jelaskan artinya sama anak saya. Ini loh artinya. Oh begitu Pak, iya saya bilang. Bahkan hal-hal itu sangat penting saya Mana? sampaikan supaya mereka ya dengar ya, supaya mereka nanti jangan salah tafsir. Makanya saya jelaskan kepada Ya, anak-anak saya. justru itu kalau misalkan ada yang menafsirkan, kalau tidak ada. Nah sudah berasumsi liar entah kemana-mana. Loh, begini. Kalau tidak kamu ada, kalau begini, kalau begitu, itu kan asumsi. jelas ya. Liar Penulis namanya. dalam Kamu kitab Bang suci Deden, kamu Pak. tidak bisa dipertanggungjawabkan karena satu kamu bilang Pak, begini Bang saja lah Pak. Deden, tadi Nggak kan Pak usah Pakam bilang ya. Gini, sebentar ya host ya. Pak Pakam bilang Saya tidak dia mau tidak ya. ada yang salah menafsir. Sebentar, Pak Imrus. Dia sendiri Begini. yang bilang loh. Dengar Pak Imrus, saya tidak mau di sini ada diskusi. Nanti akhirnya saya terucap kitab suci Anda itu yang tidak beres. Saya nggak mau seperti itu. Kita diskusi materi ya. Jangan ada tendensius mengatakan kitab suci Anda Ini jelek, fakta jorok yang kita gitu. bicarakan. Oh, gimana Ada sih dalil, kamu ada ini? fakta, Bang. Benar. Saya juga bisa membuat fakta. Makanya gini aja Bu Nah, Ros ya. Coba Lebih kamu bagus buka orang-orang Al-Quran. Ada ya. kata-kata. Ada Teman-teman kata-kata yang jorok di Al-Quran. tendensiusnya bukan mau diskusi, lebih bagus diturunin aja. Oh, Tapi turunin. kalau mau Kok diskusi kamu kita nggak bagus nggak apa-apa. Saya dari Kan tadi kamu- ya, Kami bukan saya dari asumsi tadi loh. pola saya diskusi ya. Tidak ada menjelek-jelekkan orang gitu loh. Tidak ada menjelek-jelekkan Loh. kitab-kitab orang. Saya tendensi Siapa yang menjelekkan kami? menjawab. Siapa yang menjelekkan? Itu Ayo mengatakan, siapa? ya, Siapa di contohnya, antara kami pantaskah kitab suci menjelekkan? seperti ini? Loh, ya makanya Kitab kamu suci bertanggung Anda jawab tidak bisa menjawab gitu loh. dipertanggungjawabkan. Kitab suci Anda Iya kan? palsu. Iya. Kitab suci itu kan namanya Artinya- tendensius. Aduh, ya Artinya kalau kamu Sekarang bilang itu aja, Bu pantas Ros, ya nanti. sudah. Oke, Ya, kalau ini kau bilang pantas ada ya. lagi. Ya, nih baru lagi nih. Itu ada kisah Lut yang diperkosa anaknya. Anaknya bergantian kan ada dua tuh anak perempuan Lut ya, Ya. Bang Pakam ya. Nah itu Ada gimana betul. Anda menjelaskan ke anak Bang Pakam? Ya, Ini itu Lut kan fakta diperkosa. sejarah, Pak. Fakta Ya, bukan. sejarah yang dilakukan mereka dan dicatat. Enggak, nasihatnya itu gimana jadi nasihat? Coba aku pingin dengar waktu jelasin ke anak. Ini ada Lut, seorang bapak dibikin mabuk sama anaknya, diperkosa bergantian sama anaknya sampai anaknya hamil. Ya, oke ya. Kacau. Nah, Jangan ketawa, benar. Bu. Makanya saya bilang kalau tendensius Bu Rahma ini apa lebih Iya, bagus iya, host enggak, turunkan enggak. Ya aja. kacau ceritanya Iya, begitu enggak. lah, lucu lah Bu bang. host turunkan Lanjut aja aja, Bu Rahma lanjut, ini lanjut. karena Lanjut, tendensiusnya Bro nggak apa-apa. Bante. Ih, Nggak usah, nggak usah. ngatur di Komal Muslim. Ya, Dasar iya, kau. Nah, bukan. Ya kan ya udah lucu. lanjut bro. Ya kan? Ya slow lah, slow kayak baru aja bro Ginting ini.
Ini namanya dinamika, Teman-teman dinamika. Ya, teman-teman Anda yang jelaskan Ya, lah. ini namanya dinamika dialog lah biasa kayak Iya, gitu. dinamika Lucu lah dialog bahasa Pak, itu, ada aturan lucu. mainnya Pak. Ya, Ya. ya Harusnya udah. Anda Kita juga Pak, harusnya biasa, Bapak terbiasa. menasihati teman Harusnya Bapak kamu yang juga. ada aduh. Iya. Oke, saya Iya, nasihati. udah. Oke, Bu Kalau Rama. membela kejahatan jadi kan seperti itu nggak bagus. Oke, Bu Rama ya. Karena Bu cuma Rama, bilang lucu. kita Emang santai itu aja, nggak kita lucu. santai aja. Itu kan lucu. Sebuah Ya, kita cerita dengerin. begitu ada di kitab Atau suci. begini Menurut aja, aku Host. lucu loh. Saya kan udah capek ini kan. Daripada saya dibully-bully terus. Nggak dibully. Apa Ya dia kan lagi? lucu. Kan? Menurut Aku yang kamu, belain, aku yang belain. terus apa Aduh itu bro, menurut kamu? kamu Itu kan masuk lucu. ke Komal sini. Lucu Kita atau sama gimana? lah. Kayak kita masuk ke Harapan Komal saya, Hotel. gini Pak ya. Harapan saya masuk kemari. Selama ini kan Komal ini bagus orang-orangnya. Bu Rahma. Ya. Sebelum Bu Ya, Rahma masuk bagi Iya, kemari, iya, iya, oke. Komal ini enak loh. Oke, Pak Kam, isinya. oke. Mohon maaf, udah. Saya terus terang aja lah, jujur Oke, saya. Oke, balik Ya lagi Pak. jawab. Bilang Kenapa? ini, Kenapa? Udah, Ada udah, cerita udah. itu di Jangan Bible dipapelin, Mode. dijawab aja. Jawab. Oke. Udah. Oke, Bu Rama, kita dengar dulu gimana Udah, Bro. oke. Mohon maaf Pak Kam. Dia tadi Gimana pertanyaan dari Bro Pak Pakam? Parli. Bang Pakam jelasin ke Iya, anaknya bro. tuh kisah lu Kita itu. juga kita ketawa-tawa biasa aja lah. Oke ya. Oke, Ini Bu. Pak ya. Nah, Saya sebenarnya Makasih Bu Rama. Oke. Oh, kan Lanjut saya- Pak. Imrus ngapain lagi? Siap, Si siap. Imrus, bro. Ntar si Imrus Lanjut, suruh bro. datang ke rumah lu bro. Ya toh, gini ya. Lanjut Pak Pakam. Itu kan dari awal sudah saya katakan ya, bahwa kitab suci kami berisi sejarah, ada sejarahnya. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu adalah sebuah sejarah yang memalukan, tetapi harus ditulis. Karena itu peristiwa nyata yang dilakukan oleh tokoh ya. Oleh karena itu perbuatan itu dituliskan. Masalah dia bagaimananya sudah jelas, diberi anggur, mabuk lalu dilakukan. Itu perbuatan yang tidak baik, tetapi harus dituliskan. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan, siapapun dia di hadapannya, sama rasanya adalah sama dia perlakuannya terhadap kejahatan. Mau nabi, mau orang biasa, gitu. Karena yang dinilai Tuhan adalah perbuatan, bukan status. Jangan karena dia nabi lalu dilindungi, dibela-bela kejahatannya. Tidak, Pak. Oke, Jangan- bagaimana status jangan Nabi ya. Salomo itu? Contohnya iya, itu kan sudah saya bilang. Ah, Salomo mengambil gundi dan dituliskan kan, tersesat dia Ya, kan. dan sekarang Menyembah nasibnya berhala, kan? gimana? Rajanya Jadi, gimana? Nasibnya gimana? Nasibnya, masalah nanti Di di mata akhirat saya Tuhan. tidak tahu, gitu. Tetapi Itu sudah nabi, dijelaskan. Ya dengarlah, terbukti Ah. bahwa dia tersesat karena dia banyak istri, menyembah berhala, sembahan-sembahan istrinya. Adam berdosa juga harus dituliskan, melanggar perintah Tuhan, tetap. Tapi kalau Nuh, Tapi kenapa dipilih tetap Tuhan? dituliskan juga apa-apa yang terjadi sama dia. Bahkan tapi ya, kenapa bahkan dipilih Musa, ya dengar dulu. Musa Oke. berdosa dituliskan ketika dia memukul batu itu tanpa menyebut nama Tuhan. Dituliskan. Jadi begitu, Pak. Bible itu memang begitu dia cara penulisannya, bukan seperti kitab suci Bapak yang murni katanya firman Allah. Sedangkan kitab suci kami ya begini adanya gitu loh. Oke, Iya, aku itu sekarang kan kisah bertanya. ya. Janganlah, Sebentar dulu, ini Bu parah Rama. nih, ini Sebentar, parah saya nih. minta Sebentar, udah, minta udah itu dulu masalah parah lagi. udah, Apa yang masalah parah, Bu udah. Rama? Dim, Apa yang maksudnya parah? udah bahasa masalah Belum porno apa-apa, udah kebencian masalah, yang ditunjukkan. masalah Ini parah porno ini, udah, katanya. jangan lagi kita bahas Bu itu ya, Rama, kita bahas Bu ini. Rama, mohon maaf, Bu Rama. Janganlah. Sebentar Pak, Imrus sebentar. Bu Rama, Janganlah kamu Pakam memakan cuma sendiri bangkai dari tadi di sini. apapun. Dengar dulu Imrus. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual. Nah, itu pengajarannya bagaimana? Bangkai nggak boleh dimakan, tapi diberikan kepada orang untuk dimakan. Silakan. Oke ya. Itu kan tidak ada masalah. Di kami tidak Oh. boleh. Ya dengar dulu ya. Kalau Nggak orang masalah. lain boleh memakan itu, ya nggak masalah. Kami kasih contoh ya. Contoh begini. Aduh. Dengar dulu, jangan ketawa Nah. dulu, Brahma, supaya saya berikan penjelasan yang cerdas ya. Oke, Padang. silakan. Dengar ya, di Padang, waktu saya di Padang, ada orang-orang teman Muslim ya, berburu babi ya. Mereka membawa anjing ya. Ketika mereka mendapat babi itu, bagi umat Muslim itu haram. Tapi dia berikan kepada orang lain. Nggak apa salah. Dia tidak memakannya nggak masalah.
Tapi dia Nggak memberikan ada di itu sini nggak babi. masalah. Nggak ada di sini hasil buruan. Di sini tertulis, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual. Kenapa kau tidak makan bangkai kau kasih ke orang? Jelas-jelas bangkai itu kotor, busuk. Kenapa Tengok, ajaranmu seperti ini? Menyuruh Tengok ya. memberikan kepada orang. Saya Atau sudah kau bisa kamu menjelaskan, jual. Kak, ya. Ajaran apa itu? Saya sudah menjelaskan contoh yang clear ya. Saya pernah di Padang, ada teman-teman Muslim berburu babi. Muslim kan nggak makan Kok babi? babi. Nggak ada di sini babi, Nggak ada Ya, babi. ini Janganlah contoh kamu yang makan tidak. bangkai. Aduh. Bangkai apapun, Jangan. Ginting, kamu jangan memplesetkan Bibelmu ya. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Berarti tidak terkecuali di situ, apapun, bangkai apapun ya. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual. Masa kau mau jual bangkai, kau sendiri nggak makan, tapi kau mau jual ke orang? Ajaran bagaimana ini di Bibelmu? Ya, dengar ya, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kalau Ada ada, jawab sini. Ajaran Benar, Paulus katanya ya, di bawah. ya. Kalau ada umpamanya, ini Pak Imrus saya tanya dulu ya. Enggak. Kalau ada umpamanya kambing ditabrak mobil mati, itu disebut bangkai enggak itu? Bangkai. Pak Imrus. Bangkai ya. Bangkai, Udah bangkai. bau atau belum? Udah bau atau belum? Belum, segar. Bau kalau bangkai. Oke, udah ya, bangkai ya. Ketika Enggak, Pak bagi Imrus kita itu melihat bangkai. itu ya, itu punya Pak Imrus lah umpamanya. Kira-kira Pak Ya. Imrus boleh nggak memberi tetangga, memberikan kepada tetangga supaya itu Oh, nggak dimakan boleh dia, kalau boleh nggak? muslim. Nggak Oh, boleh nggak kalau boleh. muslim. Kalau pakam, Yaudah. kami kasih sama ke pakam. Nah, tadi iya, maksud saya kepada tetangganya yang bukan muslim, boleh nggak Ya. diberikan? Boleh ya? Enggak. Nggak boleh? Lalu gimana Pak Pakam? Nggak, saya tanya. Contohnya begini ya, contohnya pelan-pelan. Kita kan di sini kan belajar ya, bukan saling Iya, oke, membenci makasih. ya. Iya, oke. Pak Imrus punya kambing, lalu ditabrak mobil dan mati. Menurut ajaran Islam, itu kan nggak boleh dimakan, dan itu sudah menjadi Oke, bangkai. oke. Ya. Boleh nggak Pak Imrus memberikannya itu kepada tetangga? Oke. Baik, kalau untuk ukuran boleh, ya kan bisa dikatakan boleh ketika kita berhasil menyembelihnya sebelum dia mati. Ya. Enggak, kan dia kan Ketika sudah kan mati ketabrak, Pak ya. Imrus. Kalau Kalau dia sudah belum mati, sebentar Pak Imrus, Kalau Pak Imrus. sudah mati, dia menjadi bangkai, haram hukumnya. Iya, boleh nggak Pak Imrus mengasih kepada tetangga yang bukan muslim? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ajaran Itu, Bu, ya? kenapa itu ajaranmu Boleh. itu? Sudah. Masa bangkai kau kasih oke, orang? sebentar gini Pak Imrus, Kamu sebentar kan- gini. gini, Dengar dulu, ada Bu Rama biar dengar. buktiin. Bu Rahma tadi dia Bu Rahma tadi Pak Pakam diam waktu Bu Rahma bicara, biar dulu aja. Ya gini ya. Lagi langsung. Berarti orang-orang yang di Padang sana yang berburu itu berarti melakukan dosa dia. Dosanya di Gitu. Karena gini kan saya jelaskan tadi, waktu saya di Padang ya ikut ada apalah ya kerjaan dikit sama mengikut teman ya ada, Ya tahu saya, Ini tahu berburu. saya. ya kan Berburu berburu babi. babi. Ya tahu Ya. berburu babi dengan anjing Enggak, ya. Enggak, ini kan kasus yang kita ceritakan. Iya. Kemudian ketika babi itu dapat, Betul. Saya tahu itu. teman-teman muslim kan nggak boleh makan itu. Tapi dia memberikan kepada orang-orang Batak itu, teman-teman saya itu dikasih. Nah, ini kalian ambil itu, kami nggak makan itu katanya. Kan boleh kan? Iya. Janganlah kamu memakan bangkai Nah, apapun, begini, Pak. Ya, tetapi di situ kan boleh kau ketahuan kan, berikan karena- kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Ya Allah, gara-gara kamu umat kudus, kau kasih orang bangkai. Begini, kasih orang bangkai, kau kasih orang itu jelasin dulu dijual. ya, biar sebentar saya jelasin dulu orang Padang ini kasusnya Pakam ini, biar nanti nggak jadi fitnah juga untuk orang-orang Padang ya. Jadi memang di perkebunan yang di hutan-hutan itu orang Padang yang punya perkebunan itu memang berburu babi, memang betul begitu. Tapi tidak dimakan gitu loh, karena jadi hama. Diburu babi itu bukan buat senang-senang. Ini di bawah ini bilang ngapain orang bersenang-senang bunuh babi, bukan. Karena itu di Padang jadi hama untuk ladang mereka gitu loh. Nah, jadi dibunuhlah babi itu, nah dikasih sama orang Kristen, memang kadang ditukar anjing untuk berburu lagi begitu. Gitu ya Pak Kam ya? Benar sekali Pak. Berarti Bapak pernah ke sana ya? Pernah ya? Ya pernah lah, kan kita sama-sama Sumatera lewat lah situ. Oke, ya udah kan jelas kan?
Makanya saya Nah, heran. Jadi kita berbicara ini jangan tendensius. ini yang jadi inti di sini ajarannya di Bibelmu nih ya. Bangkai itu kamu nggak boleh makan bangkai. Jelas bangkai itu kan konotasinya kan jorok ya. Tapi boleh kau jual atau kau berikan kepada orang asing. Karena kamu umat yang kudus bagi Tuhanmu. Nah, ini kan ajaran bagaimana nih? Masa kita gini ya, kita itu pada tamu, kita muliakan tamu. Ya, kita muliakan tamu ajaran di kami ya. Tapi ini ajaranmu bagaimana ya? Bangkai kau nggak bisa makan. Tapi boleh kau jual, aduh, HP pula mati. Ya. Itu Boleh babi kau berikan. tadi nggak dijual ya, nih yang di bawah ini yang ngechat nih biar nggak salah nih, babi itu nggak dijual, uangnya nggak diambil, itu bukan begitu, memang dikasih aja Kak gitu loh ya, jadi bukan makan uang jual babi, jangan salah juga. Iya, karena hama kan? Iya, Hama hama. bagi kebunnya orang dia habisi karena babi itu rakus loh. Dia habisi Oke kebunnya lah, orang, kan. makanya dibunuh. Kita berbicara bangkai, dia berbicara kerakusan babi. Coba nyambung Loh, nggak itu tadi dicerita yang Ya toh? dibunuh Makanya itu. saya bilang, ini nggak bisa diskusi deh nih. Oke Dia lah, oke lah. emosional. Bro Kan? Ginting, Kepanasan sebelum saya tuh. turun ya. Kita berbicara, Sebelum saya turun. Iya ya kita bro. berbicara Sebelum tentang saya mau turun ya, saya mau bangkai. turun. Dia berbicara Iya, Ya, saya kerakusan mau- silakan Bang Jeje. Nyambung Silakan nggak itu? Bang Iya Jeje. ya. Saya mau turun sebentar ya. Bentar, penutup aja. Jadi gini ya Bro Ginting, kesimpulan dari saya nih ya. Ya, jika ada dua kesaksian ya. Dua kesaksian nih berbeda, maka ya yang satu lagi datang walaupun terakhir ya, walaupun datang terlambat gitu ya, untuk meluruskan, artinya itu sah. Ya. Karena yang dua sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi yang datang belakangan itu datang meluruskan, itu sah. Itu apa ya? Itu Al-Quran. Gitu aja Bro Ginting ya. Sorry kalau ada maaf nih, kalau ada salah kata saya pamit mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak berpendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Gege. Thank you. Oke, pendapat Pak Gigi. Waalaikumsalam Bang Gege. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rama, Siapa nih? tahu Siapa itu kau Nay? Ada orang ODGJ. Ada ODGJ Nay ini kah? bisanya kau sastra, ODGJ kah ini Nay atau siapa ini? kau baca semua, situ jelas. Siapa? Kau Kenapa baca itu Bibelmu kita? Enggak. Jangan panas itu Bibelmu kutunjukkan Bibel itu. Kau baca tadi itu ajaranmu, masa kau berikan bangkai kau berikan ke orang lain? Wis, Baca semua bangkai itu deh. jangan kau berikan, bangkai itu harus dibuang. Masa ajaranmu berikanlah bangkai kepada tamumu atau orang yang datang di rumahmu atau kau jual? Ih, ajaran apa itu kau disuruh begitu Mbak di Bibelmu? Itu Bibelmu bagaimana pengajarannya di Bibelmu itu? Itu dulu kau pelajari Bibelmu. Bantah dulu tadi itu. Ayo. Jawab dulu tadi itu. Pengajaran itu ayat loh. Itu dalil loh. Yang kutunjukkan tuh dalil. Itu dulu kau bantai. Bantai. Itu dulu kau Oke, bantai. sebentar aku kan Bu Ayo Rama, jawab. cukup Bu Rama. Biar dia bantah dulu Bu Rama. Si ini sih meledak bukan sih? Masa kau pun memahami kalimat pun nggak bisa sastra Ya kau ya? jawab. Jawab sana, jawab. Ayo. Udah jawab Jawab. dulu. Coba Itu terangkan. pertanyaan. Terangkanlah. Ayo terangkan. Kau terangkan kau Terangkan jawab. tadi Kau itu. jawab lah. Ayo. Gimana? Ini masih muncrat Sastra Rama. itu nggak bisa kau sastra. Itu jawab dulu tadi. Apa tuh? Atau itu jawab itu yang kutunjukkan tadi. Janganlah kau memakan bangkai, tapi berikanlah kepada pendatang yang ke rumahmu atau kau jual. Ayo. Udah jawab dulu. Jawablah. Apa panjangnya SPK? Berpintar kau dulu. Itu jawab Kenapa kau naik itu ngomel-ngomel? Jawablah dulu itu. Ayo jawab. Apa itu? Maknanya apa itu? Ayo. Gimana ya mau pinter SPK? SPOK? Itu jawab dulu. Itu jawab dulu. Kenapa ajaranmu seperti itu? Masa bangkai kau kasih ke orang? Burama, Enak aja. Aku tanya dulu, ini kan SPOK. Muncrat, aku mau tanya dulu sama kau Muncrat. Muncrat, aku tanya dulu, kau kan bawa-bawa SPOK kan? Itu firman itu SPOK, subjek, predikat, atau objek? Ya, Firman. pinter kau. Yaudah, simak lah. Paham gak kau? Apa itu? Firman itu masuk subjek, predikat, atau objek? Udah jawab lah dulu, tahu nggak kau? Hah?
Bingung. Kau Firman itu masuk subjek, Kau. predikat atau objek? Kau pun baca sepenggal kayak si Rahmat dong kau. Pantes lah. Aku ulangi ya, firman itu masuk subjek, predikat atau objek? Dia jawablah dulu. Apalah itu? Aku ulangi ya pertanyaannya. Mungkin kau ada autis dikit ya. Autis aku balik nanya sama Firman aku. Balik itu, nanya. firman itu masuk subjek, predikat atau objek? Udahlah, nggak ada ilmunya kalian belajar dulu sastra. Halo, gitu aja kagak tahu. Katanya bilang sastra, ditanya firman itu Wah, subjek nanya dulu, predikat atau tanya. objek nggak dijawab. Siapa namanya nih? Bang Muncrat. Bang Muncrat, Anda bisa Oh. bedain nggak Bang? Antara sastra dengan sosro bisa bedain nggak? Udahlah belajar Antara dulu. sastra dengan Baca sosro penjelasan Anda bisa bedain tentang nggak? dulu. Kau baca semua itu teliti, pahami dulu baru. Anda kalau mau bicara pakai telinga, jangan pakai kuping. Makanya belajar Ya. boleh belajar. Ya. Anda bisa bedakan tidak? Tanggung kau tomok lagi ini dikit. Masih ada lagi di tenun. Saya yang bicara, saya. Saya di atasmu itu di atasmu. Apa? Kamu bisa bedain nggak antara sastra dan sosro? Bisa nggak? Penting mau di atasku kau belajar. Awah, lesin dona bela anak ya. Pada ngamuk. Terku aja pun nggak paham kalimat. Astagfirullahaladzim. Disuruh ngejelasin Bibelnya, naik ngomel-ngomel. Jelasin lah kalau kau pintar. Itu selaku kau aja pun Coba suruh Ya, bikin ya, Bang. kalimat SPO. Dia suruh dia bikin kalimat yang lengkap pakai SPOK. Coba. Boleh. Muncrat, coba kau bikin satu kalimat yang lengkap SPOK. Coba. Coba dulu bikin dulu satu kalimat. Udahlah kau pun samanya kau nggak ada ilmu. Ya, coba lah kau bikin dulu satu kalimat yang SPOK-nya lengkap. Belajar dulu biar tahu kau kalimat. Oh, udah habis tadi. Berapa botol udah habis? Hah? Berapa botol kau habiskan? Kau. Bang Parli dia enak sekali ya kan, abang minta apa aja, udah kau dulu lah yang bikin, Ya itu mah kalau gitu mah Bang. Kau pun kayak gitu nyata. Coba dulu dari awal sampai. Betul. Abang butuh duit nggak Bang? Abang butuh duit nggak? Banyak duit deh. Kamu mau duit? Enggak, saya nanya dulu, abang butuh duit nggak? Kau butuh nggak? Kalau saya sih gampang Bang, tinggal ngambil di genteng, lagi saya jemur besok. Iya, kayak gitulah Abang butuh duit dongeng. nggak? Kayak gitulah ceritamu. Nah kan, itu abang bilang dongeng karena nggak pernah ngeliat di depan mata abang. Makanya jangan Saya nanya abang butuh duit nggak? Suka kali. Alhamdulillah kalau banyak. Alhamdulillah, kan tadi sudah bilang. Kau baca pelan-pelan dek dari awal sampai akhir. Kau Bang, Udah dibaca dari kejadian sampai wahyu. ampun. kau lihatlah si Ram masih belas-belas itu nanti itu dibahas. Muncrat Masih ada. udah baca dari kejadian sampai wahyu. Bacalah. Ya udah kan gua udah baca Ya, lah. gua tahu. Hah? Gimana? Yakin tahu? Makan babi itu artinya kamu boleh makan babi gitu loh, Kang Ya Oji. terserah lah, mau makan babi, mau makan apa terserah lah. Lo daripada lo nggak jelas. Di ulangan 14 berapa tadi itu kan gitu. Janganlah Ajar kau Bang makan Man. babi, ya kan? Jangan Berarti itu itu dong, lah. ditafsirkan boleh makan babi. Pelan-pelan dek ya, berpintar kalian dek ya. Kau simak Tenggennya dulu. tanggung kau nih, baru tanggung tenggennya. Hah? Jangan kau comot ini dikit itulah kau bahas. Allah dek. Nah, terus gimana itu tadi itu? Apa? Udah Bang. Ini yang apa yang muncrat di dalam. Udah kamu menonton film di Indosiar aja udah. Nonton Indosiar aja sekarang di sana. Udah nonton Indosiar udah. Udah nonton Indosiar aja. Ya. Kau lah. Udah nonton Indosiar aja cocok udah. Biar berfirman dalam hatinya ketemu. Ayo udah. Nonton Tom Jerry lu Pak biar pintar. Ya. Nomor berapa Indosiar? Ntar gue pencetin dari sini. Lo nonton Tom Nomor Jerry berapa? dulu. Itu mending nonton itu lalu. Wah. Maka Turunin aja Bun, orang mabuk ini naik mabuk cap tikus kali ya. Mabuk. Muncrat Turunlah. kasih saran. Bunda, enggak apa-apa mabuk itu ajaran mereka itu enggak apa-apa, Bunda. Muncrat, aku kasih saran ya, baca kitabmu jangan sambil mabok. Udah hilang orangnya. Yang kita tunjukkan ayat di Bibelnya. Oh dia panas ya, harusnya kau jelaskan.
Belum lagi kutunjukkan banyak lah di Bibelmu itu. Dijelaskan Wow. berulang-ulang. Saya sudah jelaskan berulang. Mana yang kau ya, Ginting, yang kau jelaskan itu ngeyel. Mana di situ babi? Gak ada babi di situ, bangkai. Oke, Apapun bangkai Antara- apapun. Ya, itu kan salah satu jenis yang haram. Babi juga salah Berarti satu kamu jenis yang gini, haram. berarti ini tadi nasihat. Aduh. Nasihat ini menurutmu yang di Bibelmu ini, Itu berikanlah bangkai kepada orang atau Itu jual kepada orang pemberitahuan. lain. Itu hukum, namanya Oh, hukum. pemberitahuan. Tadi Hukum. nasihat, ini pemberitahuan. Kamu hebat lah Itu kalau gitu, namanya pilih-pilih lah. hukum. Aduh, itu namanya hukum. Makanya Bu Rahma Loh, kok- membedakan mana jadi itu nasihat, kamu anggap mana Bang, hukum, kamu anggap hukum itu. mana Masa Ya, hukum hukum kau lah. suruh orang makan bangkai, Bang? Yang bener aja ini ajaranmu. Ih, nggak masa masalah. bangkai kau suruh orang makan? Iya, bangkainya kan belum Ya busuk. Allah. Iya. Bangkai itu apa konotasinya bangkai? Bangkai itu udah busuk, Bang. Janganlah Benar, kamu ya. memakan bangkai apapun. Tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Ih, masuk kau Benar, kasih ya. orang bangkai. Ya, Dengar dulu, atau boleh dengar. kau jual kepada orang asing. Sebab Woi, dengar engkau lah dulu lah. umat yang kudus bagi Tuhan Ya, Allahmu. dengar dulu biar Janganlah saya kau masak jelaskan. anak kambing dalam air susu induk. Ya, Ya dengar Allah, ya aja saya Rabbi. bacakan ya, Kenapa saya ini? jelaskan ya. Tadi kami sudah sepakat bahwa kambing yang ditabrak langsung mati sudah dinyatakan sebagai bangkai dan tidak boleh dimakan. Jadi bangkai itu jangan ibu paksakan bahwa sesuatu yang busuk, jangan. Bangkai itu yang baru mati pun ditabrak mobil itu bisa disebut bangkai. Kecuali kalau dia mesti menggelepar-gelepar, disembelih, lalu dia mati disembelih, itu tidak disebut bangkai, jadi disebut daging. Jadi ibu terlalu sempit Terus memahami arti kenapa- bangkai. Kenapa ajaranmu ini nggak boleh Iya. kau makan tapi kau boleh berikan kepada orang? Masa Ya orang kau boleh, kasih memang baru kau boleh nggak seperti makan? itu. Ih, Karena itu nggak ada masalah bagi ajaranmu mereka. seperti ya sudah. Kalau gitu sekarang begini, ajaranmu Bu ya Rahma. sudah. Sekarang begini ya, saya tanya ya, saya tanya. Umat Islam boleh nggak menjual sesuatu yang haram? Binatang haram boleh nggak dijual? Waduh, Loh, ini tidak berbicara haram, ini bangkai. Siapa yang Aduh, berbicara haram di itu sini? bangkai itu Ini adalah bangkai. salah satu jenis yang diharamkan. Loh, Jelas ya. kami juga haram, kami Oke. juga nggak, Bentar kami dulu. juga nggak Udahlah, boleh sama siapa aja? makan Pak Imrus atau Pak Pael lah. binatang. Orang Islam Dengar, boleh nggak menjual bangkai binatang itu- yang haram? Nggak boleh. Nggak, kita boleh. saya nggak bukan tahu ya, haram saya di nggak sini. tahu. Dengar, Bos, dengar, di bangkai mute dulu, Bu Rahma, itu di mute tidak dulu, boleh ya. kita makan Bos, tolong, kalau bos. sebelum Di mute kalau dulu. belum disembelih. Supaya kami diskusi kepada yang Kalau lainnya. tidak, Ini nggak dengar bisa dulu, diskusi, dengar, teman ini, dengar, ya. dengar, Nggak dengar, bisa. Ginting. Kami pun tidak boleh makan Sekarang saya bangkai. tanya dulu, Pak Kami Peli. pun tidak Boleh- boleh Sebentar makan dulu, bangkai. ini kan mengganggu dia, kan? Kalau disembelih binatang, dengar, dengar. Aduh. Dia nggak bisa Binatang yang diskusi, disembelih susah. yang tidak Susah. sempat Nggak bisa disembelih, ganti-gantian nggak bisa dia kami bicara. makan. Ya, Jadi susah, binatang ya. yang kena nggak bisa Nggak disembelih. dia Kalau nggak bisa, disembelih nggak bisa kami diskusi makan. dia. Saya tanya dulu ya, Pak Pel ya. Kok nggak bisa? Boleh nggak umat Muslim menjual binatang yang haram? Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Oke, benar ya, kita pegang ya, kita fix ya. Kucing haram nggak? Enggak lah. Boleh bangkai boleh dibawa. Boleh Saya bangkai tanya. itu boleh dijual, ada yang boleh dijual, ada yang dijual, Bang. Boleh saya jelaskan sedikit. Oke. Ya. Adapun dua bangkai yang dihalalkan. Ya, ingat ya. Dua ya. Satu ialah ikan. Ya, yang berikutnya adalah belalang. Itu yang Ya. dibolehkan bangkai. Ya. Itu. Roger ganti, silakan lanjut. Oke, udah ya, jelas ya, terjawab Bu Rahma ya. Nah, sekarang saya tanya, kucing haram nggak? Gini ya, haram Nggak, gini saya gini. tanya, sebentar. tanya aja sebuah pertanyaan. Kucing haram nggak? Apa terjawab? Ya, Apa perlu- terjawab, Ginting? Nggak ada Bentar, terjawab bentar. kok. Gini. Sebentar. Pertanyaannya Ginting ini menjebak Bunda. Gini. Pertanyaannya salah. Haram ini Sebentar, haram Bang, biar dimakan atau haram apa? Sebentar, biar, Mas Ginting. biar jelas dulu Bang. Haramnya haram Gini, apa nih? Haramnya haram Ginting harus- dimakan atau Ginting haram harus gimana? tahu pengharaman Haram dalam dimakan Al-Quran dong. itu. Haram dimakan lah. Kalau haram namanya kan dimakan. Bukan, haram itu tidak boleh, bisa pengertiannya tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh dimakan, tidak. Haram itu apa? Makanya Kalau kita pertanyaan berbicara haram itu apa? tentang binatang tentu kan yang boleh dimakan. Seperti babi haram. Kenapa haram? Karena tidak boleh dimakan kan? Saya Salah. tanya. Ini bicara Salah. Sebentar Salah. dulu. Kucing Konsep- itu konsep haram nggak kalau haram dimakan? itu, Ginting, Saya Ginting, tanya dulu. sebentar Kucing haram dulu. nggak kalau dimakan? Ginting, pengharaman Nah, itu. jawab aja dulu Pak. Saya kan gantian dong bertanyanya.
Loh, nasi saya itu terus bisa yang jadi ditanya. haram, Ginting. Saya Nasi itu tanya. bisa jadi haram, Ginting. Saya tanya, udah jawab Iya. aja lah. Kan saya giliran bertanya sekali. Pertanyaanmu Saya tanya. salah menurut konsep Bukan, Islam. Makanya aku saya kasih tanya. contoh, nasi pun Aduh. bisa jadi haram, biar kau Enggak, tahu. saya tanya, secara fisik, kucing dimakan haram nggak? Kucing dimakan haram. Assalamualaikum Oke, ya udah haram ya. warahmatullahi Udah, oke ya. wabarakatuh. Benar ya. Waalaikumsalam. Babi secara fisik dimakan haram nggak? Haram. Haram. Oke, berarti kucing dan babi haram ya kalau dimakan ya. Ya. Berarti dua jenis hewan yang haram. Kucing boleh nggak dijual? Dimakan, jangan dipotong dong yang dimakan. Nggak, saya bilang kucing hidup-hidup boleh dijual nggak? Ya, Loh, kalau kalau berdasarkan dijual fikih yang saya apa-apa. paham, Aduh, saya tanya, Bang, jawab kalau aja, berdasarkan boleh nggak? fikih, Oh, jangan menjebak Ya, lah. makanya. Inti pertanyaan Bukan menjebak, saya bertanya secara lurus loh. Saya bertanyanya lurus ini. Babi secara hidup boleh dijual nggak? Nah, Ya, jangan membuat pertanyaan Ini- terbuka. Itu ini. namanya pertanyaan terbuka itu. Saya nggak apa-apa paham. Bang, biar aku jawab Bang. Menurut jadinya fikih, kalau saya nggak boleh setiap jual bertanya, senantiasa pertanyaan saya dikatakan salah, ya udah saya nggak usah bertanya kalau gitu. Bukan Menurut- salah. Itu pertanyaan terbuka namanya. Saya tanya, Tunggu. oke, anjing boleh dijual nggak? Yang jual siapa? Orang Islam boleh nggak menjual anjing? Silakan. Ya itu hukumnya sama Nggak dengan menjual boleh. babi. Nggak Nggak boleh ya. boleh. Tapi hukumnya. Faktanya ada pertandingan anjing di sana. Di Padang juga ada orang loh jual beli anjing. Oh, Teman-teman Islam. Bahkan Bicara fakta. Islam. Bicara Oke. fakta, zina Oknum. dilarang, banyak orang berzina kalau bicara fakta gini. Bukan. Oh. Sekarang begini Pak ya. Anjing boleh dijual, kucing juga boleh dijual. Kata siapa? Kedua, oke. Atas. Banyak saya lihat ya orang menjual-jual kucing. jangan atau- Oknum, ginting Kalau apa, oknum. Hukum Bedakan Islam itu oknum. berdasarkan fikih. Oh berarti menjual kucing nggak boleh ya? Jual kucing nggak boleh ya? Menurut fikih ini jangan lihat faktanya ya. Menurut fikih nggak boleh menjual kucing. Oke. Berarti kucing angro apa namanya kucing angro yang bagus-bagus itu kucing Peking, kucing apa itu? Ya menurut fikih nggak boleh menjual anjing. Mana Menurut nggak fikih boleh? uangnya pun jadi haram itu. Nggak boleh ya, menjual kucing nggak boleh ya. Bagus, menjual anjing juga nggak boleh. Berarti orang-orang yang di Arab sana yang membuat pacuan anjing itu jual beli anjing anaknya, mengurusnya itu nggak boleh seharusnya ya. Oknum. Ya, oknum. Berarti oknum ya, oknum. Oke. Bang. Di mana dituliskan bahwa anjing tidak boleh diperjualbelikan dan kucing? Ada nggak? Ada hadisnya. Ada di mana? Sama itu uang hasil jualnya pun haram itu. Haram Ya, itu. oke. Ada nggak tertulis? Di hadis. Iya, di hadis ada tertulis nggak? Di hadis ada tertulis. Kan tadi kau tanya di mana tertulis di dalam Oke, hadis. di hadis. Bisa ditunjukkan? Di hadis nomor berapa? Hadis Bukhari. Bukhari nomor berapa, Pak? Biar kita buka. Waduh, ini kayaknya harus cari saya. Waduh, kalau saya belum bisa nyari-nyari nih Bang. Kalau di Zoom gue cariin lu. Iya, kan saya dulu kan. Hadis riwayat Muslim itu ada berapa ya? Dari masalah bangkai bisa dikasih ke orang kok sampai ke jual-jual kucing ya? Di mana nyambungnya ya Ginting? Bang One aja mengatakan boleh menjual bangkai belalang, bangkai ikan. Di mana nyambungnya itu? Bang One tadi mengatakan bangkai. Ikan. Siapa tadi yang jawab itu? Yang bilang bangkai ikan, bangkai belalang boleh dijual. Di sini bangkai apapun. Nah, Bangkai apapun. Berarti Ya, semua nggak apa-apa. bangkai Jadi kalau apapun. ibu boleh menjual bangkai, kenapa ibu melarang saya menjual bangkai? Ini bangkai apapun, masalahnya kau tidak boleh Kita berbicara makan. Kau tentang tidak boleh bangkai. makan. Dengar isinya Bibelmu ya. Janganlah kau makan bangkai, tapi berikanlah kepada orang yang datang ke rumahmu atau kau jual. Itu ajaran apa? Bangkai kau tidak boleh makan, tapi kau beri Oke. kepada orang. Di mana? Di mana Di tuh? mana tuh? Saya baca ya, ulangan 14 ya, saya baca ya. Ya, nah, bentar ya, baca. Baca. Ginting. Bentar, Ada sebentar. dua pilihan ini. Kau yang Bukan, menjual. sabar, sebentar. Kau yang menjual Ulangan atau kau yang 14. membeli. Saya ingat itu. Ulangan Dalam 14. konteks saat ini, yang mana kau pilih di situ? Kau yang Nah. menjual atau kau yang membeli? Kalau kau yang menjual berarti kau dilarang makan.
Ketika kau Ya yang iyalah. pembelinya berarti kau yang Memang kami makan. dilarang memakan bangkai. Ah, SGC-mu di situ bagaimana? Menurut Karena bangkai itu adalah Nah, yang haram. ini Ya, Ginting iya. dibaca nih. Nah, kau SGC bagaimana di situ? Janganlah SGC-nya. kau makan, janganlah. tadi Bang Oni Ginting, menjelaskan coba. bangkai boleh dijual, Janganlah. binatang haram juga boleh dijual. Lalu kenapa kami melakukan itu kalian larang? Jangan, ini ajarannya agamamu. Ada Janganlah dua di kamu sini, memakan Bang. bangkai Bang apapun. Ginting, kalau kau Bangkai Itu penjual apapun. yang haram, ya, yang menjual yang haram. Itu Kembali poinnya ya. dulu pada konteks. Contohnya konteks bangkai, saya. ya. Ada dua di Contohnya situ. bangkai, ya. Substansinya Itu- ada dua, itu Bang. poinnya, Satu substansinya. pembeli, satu penjual. Kalau kau Substansinya, dengar penjual ya. berarti kau yang dilarang memakan. Substansinya, dengar Kalau Pak ya, kau pembeli berarti substansinya. kau yang disuruh makan. Dengar ya, Ingat Pak ya. itu, lihat itu Dengar, ya. konteks ayatmu itu. Dengar dulu, Perhatikan baik-baik. substansinya situ adalah binatang yang haram ya, termasuk bangkai itu kan haram. Dua Saya objek tanya itu. tadi, ternyata kucing Satu juga pembeli haram, dan satu anjing juga penjual. haram, tapi boleh dijual. Kau dalam posisi Lalu di kalau mana itu? Anda boleh menjual Kau yang beli atau haram, penjual? kenapa Anda Saya tanya mengkritik dulu kami kau. boleh menjual yang haram? Satuannya dulu kau. Kau jangan ambil Yang boleh dua-duanya. Sebentar, yang Kau- boleh menjual haram itu yang mana? Pakam. Barang apa Tanya yang boleh dulu. tadi? Masuk konteks Contohnya dulu dalam kucing, ayatmu. ya. Kucing. Kau di posisi mana di kucing. situ? Kau membeli atau menjual? Kan Kau tadi udah dijelasin membeli atau menjual kau? Itu nggak boleh Pak. menurut fikih. Di pasar-pasar sana, Pak, banyak umat Tunggu muslim yang dulu menjual kita. kucing. Jangan lari-lari lah kau Kok mengambil. lari-lari macam mana? Fokus Apa saja itu? di ayatmu. Fokus di ayatmu. Kenapa mereka melakukan itu dan Ah, tidak kau ditegur pembeli para atau ulama? penjual di situ? Ya, karena itu Dua memang pilihan di ayatmu dibolehkan. itu. Dua pilihan. Nggak dibolehkan, Betul. Ini Dua hadisnya, pilihan. ini hadisnya nih. Mana? Ini hadisnya pelarangan Ya, jual beli lari anjing dari kucing. ayatmu Ini. ketika kita Mana, mau mana, masuk coba di mana? situ Ini konteksnya. hadisnya. Mana? Oke. Ah, Mana hadisnya? Tunggu. Sabarlah. Nah, Kau. jangan dulu Kalau kami itu sementara semua Burama cari. ada. Kau- Ya, mana Kami tunjukkan, tuh tunjukkan. nggak asumsi. Kau Ya tunjuk, kau ya Kami anu tuh tunjukkan. nggak Ginting. asumsi. Kau jawab dulu. Ya tunjukkan mana? Sesuai dengan SCGC. Aduh. Bapak Jangan karena gerejamu. tidak terbaca lalu diganti. Lalu tunggu dulu konteks tadi. kembali ke Ya, konteks Allah. ulangan tadi Memang itu. kamu pikir kami curang? Mana, Kau pilih yang silakan. mana? Kau pilih yang mana? Membeli atau menjual? Kalau kau menjual berarti kau diharamkan makan itu. Kalau kau pembeli berarti kau yang memang Itu kan dihalalkan. menurut Bapak. Kalau menurut kami kan Itu kan tidak. konteks ayatmu itu. Coba lihat ayatmu Iya, itu. kalau menurut Masa kami saya? tidak. Masa Menurut aku? Bapak Bagaimana seperti sih itu ya caranya nggak kau masalah. memandang? Kau melihat itu Nih, nih. Iya, Weh, menurut Ginting. Bapak, menurut Ginting. ajaran Bapak Weh, seperti Ginting. itu. Ginting Mana? ini. Tidak. Nih, Yang mana? baca. ajaranmu di situ kasih pilihan dua. Ya, coba. Ginting. Ya. Sebentar Bang Malamatia, Ya. maaf. Nabi Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dibesari. Alaihi Wasallam Ah. melarang, ya Allah ini HP, melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing ya. Ini Abu Oke. Daud. Coba kamu cek sebentar 349 dan An-Nasa nomor 467 ya. Jadi udah ada ya. Kami itu Islam, ada dalil. Kami gak asumsi ya. Oke. Oke, udah ya. Berarti nggak boleh ya jual anjing dan kucing ya, menurut Islam ya. Oke, fik, udah kita pegang. Berarti karena ada hadisnya. Tetapi kalau di kami nggak ada masalah. Jelas ya? Kau pilih yang pembeli. Enggak, kita kan sudah menunjukkan, Bu Ramo sudah menunjukkan tidak boleh menjual anjing dan kucing, ya toh? Tidak. Di ayatmu Berarti itu kau ya pilih udah. pembeli. Ajaran kami boleh. Kau mau ikuti yang membeli. Kau tidak mau ikuti yang penjual. yang membeli. Kita kan berbicara tentang Lihat. ajaran Kembali, ya. Kembali ke ulangan. Kita Kembali tidak ke ulangan mengikuti. dulu. Aduh. Kembali ke ulangan itu. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi engkau boleh memberikan kepada pendatang yang tinggal. Kami dibolehkan Pak menjualnya, memberikannya boleh. Tetapi Islam kan nggak boleh. Berarti ajaran kita berbeda ya. Ya udah selesai kan? Di sini konteksnya makan ya, makan ya. Ya Jadi iya pembeli kan di sudah situ kita penjual aduh udah dijelaskan. dilarang makan. Dilarang Iya. makan. Di Yang Islam disuruh tidak. makan adalah Dengar pembeli. dulu Pak, dengar dulu. Di sini kan masalah jual beli yang kita bahas, bukan makan memakan. Tidak. Di kau dalam bahas Islam, makanan di dengar sini. dengar dulu. Di dalam Kamu kan Islam merujuk tidak di- boleh. Dengar dulu. Haraman makanan ini. Makan ini makan. Nah. Ginting makan, Yang ginting makan. Haram, Janganlah yang kau haram makan. memakan itu adalah penjual. Iya, di kami boleh diajarkan seperti itu. Makanya saya Kenapa katakan, masalahnya? Kalau Kalau ajaran kau- kami boleh seperti itu, kenapa?
Apa mengganggu Bapak? ini Ajaranmu berarti aneh. kau pembeli. Kamu dilarang Masalah aneh terserah. Siapa yang Menurut Ibu penjual ini? aneh, Siapa yang penjual? Ajarannya siapa yang menurut menjual? Ibu aneh, ya nggak ada masalah. Tapi menurut kami tidak Ajarannya aneh. siapa yang menjual? Ajarannya siapa yang menjual? Ini nggak ngerti aku Ya. nih. Siapa Saya yang sudah- punya Dengar ya, ajaran saya- itu untuk menjual itu? Siapa? Malam Yesus ya. toh? Malam, dengar ya. Saya Ajaran mengatakan, dengar dulu. Saya mengatakan di ajaran Islam tidak boleh jual beli anjing, ya. Oke, sudah selesai ya. Di kami boleh. Oke. Perbedaan Ya, ini kenapa berarti harus ini dihidupkan? Oke, berarti ya, Kita apa fokus nasihat di apa ayat yang ada ulangan di tadi. Bibelmu Nggak ini? usah disimpulkan. Artinya kami dibolehkan melakukan itu. Bukan disimpul. Oh, ajaranmu begitu ya. Iyalah. Bahaya kalau ada orang bertamu ke rumah mungkin kalau ada orang kalau bertamu ke kau rumahmu pakai- kasih bangkai. kalau kau pakai otak, Jangan pakai otak di sini, Pak. enggak Pak, maksudnya jangan kalau pakai- kita kalau punya mau otak, pakai Dokter. ilmu. Oke, Sebentar, pakai Pak. ilmu, pakai ilmu, pakai ilmu. Ya, kita santai aja, Pak. Bapak yang Oke. bertanya, yang mendesak Oke. saya, tapi kok Bapak yang Oke. kepanasan? Saya mau minta maaf, salah Saya ucap. saja yang ditanya Pakai enggak ilmu. panas. Udah, saya minta maaf. Nah, Udah. kok Mak? Ya oke, diterima maafnya. Ah, saya kalau kita masuk di kontes pakai ilmu, itu ayat yang ditampilkan tadi. Nah, di situ kan sudah jelas ada dua di situ pelaku, satu penjual dan satu pembeli. Ketika dia penjual berarti haram baginya untuk memakan bangkai itu. Ketika dia pembeli baru halal. Itu kan begitu. Ya, lanjut. Jelas itu di ayat itu. Nah, dari konteks itu Anda berdiri di posisi mana? Ketika Dia penjual, menghalalkan. Di pembeli. dia berarti. menjual, Pak. Hah? Kan penjual mengharamkan, makanya dia jual. Berarti dia tidak makan. Penjual ini tidak makan. Ya. Haram baginya penjual ini untuk makan. Jadi Ya. yang dihalalkan untuk memakan ini, bangkai ini adalah pembeli. Ya. Berarti kau Ya. berdiri di posisi pembeli. Berarti bukan umatnya yang menjual ini. Kan begitu. Gampang saja kan konteksnya. Dilihat. Saya di posisi Makanya penjual, kita Pak. kembalilah ke konteks. Setiap ayat kita kembali ke konteksnya. Mari kita gali bersama-sama. Kita bedah sama-sama sesuai dengan keilmuan kita. Ya. Saya rasa tidak cukup tidak rumit untuk menganalisa ayat ini. Nah, ketika Anda menghalalkan berarti Anda berdiri di posisi membeli. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang penjual ini? Ini kan ajaran, seakan-akan ajaran ini penjual. Untuk kami yang sebagai penjual adalah mengharamkan untuk memakan ini. Maka kami jual karena kami halalkan untuk yang membeli. Berarti Anda bukan pengikutnya si penjual, Anda pengikutnya si pembeli. Kan begitu. Dalam konteks ayat ini ya, Bang ya. Oke. Oke. Ya, selesai ya. Clear ya. Masalahnya kan buat Bang Pakam ini nggak ada yang haram. Segala yang di laut boleh kau makan kecuali kapal selam. Segala yang di langit boleh kau makan kecuali kapal terbang. Segala yang di darat boleh kau makan kecuali tank dan panser, ya kan? Gitu Bang Ya Allah, Pakam. ya, betul juga. Ah, Pak Feli, betul Pak juga. Feli, coba Bu Host coba jelaskan siapa saya. bangke deh. Bu Host. Konyolnya bangke dia tidak mau Coba, makan, dia Bu diberikan kepada orang. Rama, Kan ajaran Bu Rama, ajaran Bu apa? Rama. Bu Rama coba jelaskan siapa saya kepada Pak Feli. Dikatakannya segala yang di laut halal katanya. Coba jelaskan Bu Rama. Adpen Ya, tahu aku nggak gitu. makan cumi. Jadi begini Bang Giting kesimpulannya, kalau si penjual itu adalah ajarannya Yesus, Anda tidak mengikuti ajarannya Yesus. Anda mengikuti ajaran si pembeli. Umat yang tersesat menurut Yesus. Kalau Yesus yang penjual di sini. Karena yang dia suruh membeli adalah mereka domba-domba yang tersesat. Kemungkinan ya SGC-nya seperti itu. Oke. Silakan Manda itu, Pak. Ya, lanjut. Jadi kalau dalam Islam itu haram itu ada muncul dari 3 setidaknya itu. Dari cara mempelorehnya, dari zatnya, dan dari perbuatannya.
Tuh bisa haram tuh. Makanya tadi ku bilang nasi itu bisa jadi haram buat kami kalau dari hasil nyolong. Nah, haram itu nasi, walaupun dia zatnya itu halal. Gitu bro. Jadi makanya tadi kenapa Bang Wan tadi itu agak keberatan dengan pertanyaan karena terlalu terbuka. Karena haram Ya. dalam konsep Islam itu sangat mendetail. Gitu loh. Barang halal secara zat ada waktu-waktunya jadi haram. Contohnya waktu puasa. Waktu puasa semua yang halal itu jadi haram. Sampai nanti berbuka jadi halal dia. Gitu bro. Oke. Itu kan penjelasan Bapak, ya udah kita terima. Tadi Bapak bilang 3 apa aja tadi, Pak? 3 hal yang Tapi tidak jangan, buat haram. Ginting. Kalau kita ke rumahmu jangan kamu kasih bangkai ya. Sebentar. Jangan. Nggak usah ke sana, Bu. Itu ibu itu seperti kekanak-kanakan bicara seperti itu. Gitu. Ajaranmu itu lucu loh. Masa Ibu bangkai kau Rahma kasih ke mulai dari kamu? dulu sampai sekarang Ah. intinya hanya kebencian. Soalnya itu bimbelmu lucu-lucu. Masa bangkai Iya. kau kasih ke orang atau kau Makanya jual seperti ya? itu. Tapi begini Bu Rahma, walaupun Ibu bilang Bibel saya lucu-lucu, saya tidak akan pernah mau mengatakan Al-Quran itu lucu-lucu, karena itu nggak boleh kata-kata Ya karena orang nggak tua. ada seperti itu di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada Bukan seperti tidak itu. ada. Kata-kata Nggak itu ada. bisa Coba, saya mana? ucapkan. Mana Bukan, sesuatu saya yang nggak mau. model-model begitu? Mana Karena pengajaran saya kita disuruh diajarkan, kasih? Enggak, kami diajarkan Ginting, di tidak Al-Quran boleh ada mana? menista, ya, Mana menista, pengajaran di Al-Quran menjelek-jelekan. bahwa kita Ya. harus memberikan bangkai kepada orang? Mana? Mana di Al-Quran? Ayo. Kami Mana? tidak Apa diajarkan bisa kau untuk temukan? membuli kitab suci orang lain. Tapi kalau Ibu Enggak, diajarkan, kamu ya kan tadi silakan. bilang di Al-Quran pun ada. Mana? Coba tunjukkan. Kamu Enggak, jangan saya framing, enggak bisa, ada. dengar ya, saya Nggak bisa mengatakan seperti yang Ibu katakan. Cuman saya nggak mau Loh, karena itu ada di ajaran Bibelmu, kami. Dengar dulu. Ada di Bibelmu itu. Kalau di Dengar, Al-Quran mana Ibu nggak tunjukkan? ngerti. Ayo. Ditanya Oli, Ibu jawabnya kangkung, Mana makanya nggak tunjukkan di nyambung. Al-Quran? Ya kan? Yang aku Ditanya Oli, tampilkan tadi jawabnya Bibelmu kangkung. ada Saya fakta. bilang, Ginting, enggak. ada fakta tadi. Sekarang Coba tunjukkan di Al-Quran teman-teman kalau Muslim ada. dinasihati nih temannya nih, nggak ngerti dia. Nggak ada di Al-Quran, Ginting. Nggak ada yang aneh-aneh di Al-Quran. Sangat jelas Sebenarnya- dan sempurna. Ya, Sangat ini jelas dan mudah-mudahan ya. sempurna. Supaya oke. ini berjalan dengan baik, Kang Ginting. Sebenarnya begini ya, yang saya pernah pahami, yang saya baca juga. Kalau di kitabnya Yahudi atau ajarannya Yahudi itu, kalau nggak salah itu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik. Ya. Itu sama dengan kita juga nggak boleh. Tapi saya pernah juga berdiskusi sama saudara Kristen, katanya boleh. Ya oke lah itu apa namanya jawaban mereka lah itu oke lah ya. Tapi saya paham itu bisa dilihat di kejadian berapa ya, saya lupa itu. Nah itu banyak lagi sebenarnya contoh-contoh atau ketetapan-ketetapan yang istilahnya harus sebenarnya, karena itu ketetapannya itu adalah turun temurun sebenarnya. Itu loh di Imamat berapa ya, 3 nomor 17 atau apa itu sudah ada ketentuan gitu loh. Nah, kenapa pertanyaannya, makanya itu tadi, kenapa sih umat Kristen itu kok masih melakukan itu? Nanti jawabannya loh kan sudah dianu sama Paulus, jangan itulah jawabannya. Harusnya kan diikutin gitu loh, logikanya gitu Bang. Oke, boleh saya menanggapi Pak ya, boleh ya? Gini. Monggo. Kitab suci umat Kristen kan Bibel ya, Bibel. Di situ banyak kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan berbeda oleh orang-orang yang berbeda, ya toh. Sebenarnya masalahnya di situ dia Pak, ya di situ dia masalahnya. Makanya di situ Bang ya. Nah, Gitu. yang menjadi otoritasnya itu siapa? Sebagai otoritas. Maksudnya otoritas gimana? Tentu otoritas ya tua-tua di komunitas masing-masing, pendeta masing-masing yang mengajarkan bagaimana. Nah, harusnya. Enggak kan enggak, dinamikanya kan seperti itu. Iya, penafsiran itu kan bisa berbeda. Harusnya gitu, Pak. Tetapi enggak, Pak, gini. Aduh, gini Pak, saya tidak bisa menyalah-nyalahkan tafsiran orang lain. Tetapi artinya kita ya berpegang teguh pada apa yang kita pahami. Oke, paham. Ya, Berarti kan? gini Karena kita di sini kan bukan untuk memusuhi orang. Kita kan untuk meneguhkan iman kita. Betul, Pak Ginting, paham saya. Berarti dari apa yang Pak Ginting sampaikan itu, setiap orang atau setiap kepala akan berbeda penafsiran, kan begitu ya? Betul tidak? Ya, bisa. Sangat-sangat bisa, Pak. Nah, makanya tadi pertanyaan saya itu,
siapa yang sebagai otoritasisasi? Maksudnya tuh begini, kalau di kita kan di Muslim tuh tegas, para kiai, para ustadz, para ulama itu yang menjadi panutan atau sebagai rujukan. Tidak bisa kita asal kita bicara menurut contoh kemauan saya, asumsi saya. Nah itu yang tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim gitu loh. Karena apa? Bukan muslim aja Bang Wan, itu di pihak Yahudi seperti itu juga gitu. Betul, di Yahudinya ya kita kan tentang ini. Kalau di Yahudi juga seperti itu sama kepada rabi-rabi. Nah, makanya kenapa ajarannya Yahudi atau kitabnya Yahudi itu kontra dengan perjanjian baru? Disitulah kami sebagai umat Islam tuh menyorotin itu, Bang Ginting. Iya Pak, kan tadi kita dari awalnya kan sudah bilang bahwa setiap pikiran orang bisa berbeda kan. Kan masalahnya kan di situ dia. Iya, tapi kan kita kembali dong kalau berbeda. Iya, duduk persoalannya kan di situ Pak. Duduk persoalannya adalah pemikiran orang yang berbeda-beda kan gitu kan. Ya, oke. Berarti saya tangkap bahwa di dalam Kristen ya, walaupun tidak semua ya, ini Pak Ginting ya, saya sedikit mengambil bukan kesimpulannya, bahwa boleh mengasumsikan ayat itu ya, walaupun itu berbeda. Begitu ya mungkin dari saya, mungkin Pak Ginting ya. Maaf kalau memang salah. Kan pokok persoalannya situ, mengasumsikan, menafsirkan ya kan, menerjemahkan. Kan bisa berbeda tiap-tiap orang kan. Oke. Saya rasa itu duduk persoalannya Pak. Benar yang Bapak bilang tadi, duduk persoalannya di situ memang. Oke. Kelarkan Bang Wan. Bang Oke, Ginting. teman-teman, Pak Ginting sudah mengakui ya sudah. Jadi tidak boleh ya, kita nggak bisa maksa. Sudah seperti itu. Nah, Bang Ginting. Oke, lanjut. Saya malam mati ya bertanya lagi Bang Ginting. Oke. Yohanes, Lukas, Petrus yang dianggap kitabnya itu apanya Yesus itu selain Paulus? Yohanes murid Yesus ya. Matius. Kemudian Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yang saya tahu namanya yang disebut dengan murid langsung ya Yohanes sama Matius. Barnabas bukan murid ya? Bukanlah. Muridnya kan ada 12 Pak namanya. Salah Bang kalau bilang Barnabas bukan murid Bang. Enggak Pak, karena secara murid inti ya, murid inti, sebentar dulu Pak, murid inti yang tertulis itu kan ada 12 gitu ya. Lanjut Dan di dalamnya ada Matius dan Yohanes. Kalau Markus saya kurang tahu, Lukas saya juga kurang tahu, tapi Lukas itu kan seorang dokter ya, atau tabib ya. Terus? Gitu ya Pak. Apalagi yang mau diteruskan, cuma itu yang saya tahu. Lukas bukan murid Yesus sih kalau nggak salah. Barnabas bukan murid Paulus Yesus ya? Bukan. Menurut yang Bang saya tahu Ginting. bukan. Yang saya tahu Barnabas nabi itu. Bang. Barnabas nabi itu Bang Ginting. Muridnya Yesus. Yang saya tahu kan gini Pak, yang saya tahu kan yang saya ucapkan yang saya tahu. Kalau Barnabas atau nabi atau apa saya belum pernah dengar, belum tahu gitu loh. Ada di Bible itu. Kalau kami sampaikan bahwa Barnabas adalah murid Yesus dan termasuk murid kesayangannya, percaya tidak? Saya belum percaya, nggak percaya. Terus kalau dibuka ayatnya tentang Barnabas yang ketemu Paulus misalnya, percaya tidak? Oh, Barnabas temu Paulus mungkin ada ya. Saya pernah dengar mungkin, cuma agak lupa ada. Terus tetapi yang pasti dia bukan murid Yesus. Apa esensi, apa urgensinya sampai Barnabas juga dimasukkan, diabadikan namanya dalam ayat situ? Padahal dia bukan apa-apanya Paulus. Betul. Bukan apa-apanya Yesus, bukan apa-apanya menurut Bang Ginting. Terus Oke. Banyak nama-nama Pak yang sebenarnya bukan apa-apanya Yesus tertulis. Contoh seperti Zakheus, kan bukan apa-apanya, gitu. Hanya orang sekilas. Kemudian ada orang buta, gitu. Ada orang yang lumpuh. Banyak Pak nama-nama sebenarnya yang tidak merupakan tokoh ya, tetapi terlibat dalam sebuah peristiwa. Begitu dia Pak. Apakah sudah membuka literasi tentang 12 nama murid Yesus ini? Pak, ada di Matius juga ada nama-nama itu kan. Nama-namanya disebutkan Bartolomeus, ada Yakobus, gitu, ada Matius, ada Yohanes, ada Judas,
Petrus ada bang? Ada. Petrus ada, Petrus. Oh, memang Barnabas nggak ada di situ namanya. Nggak ada, di 12 nama itu nggak ada. Kalau yang pernah saya baca Bang Ginting, Markus itu anaknya Petrus loh. Oh, itu saya belum tahu, Pak. Serius? Iya. Ah, Iya. terus Markus itu keponakannya Barnabas. Ya, maksud Di saya Kolose begini, 4:10 kalau nggak salah tuh. ya saya belum baca itu. Berarti nanti saya baca lah ya. Ya, saya kasih PR ya. Pokoknya Markus itu ponakannya Barnabas, itu kalau nggak salah di Kolose 4 nomor 10. Terus kalau Kolose berapa, Pak? Kolose 4 Kolose 10 ya? 4 nomor 10. Oke, Ya. oke. Ya, nanti saya baca Terus lah. Markus itu anaknya Petrus itu di 1 Petrus 5 berapa ya? 5:12 atau 13. Antara itulah. 1 Petrus 5 nomor 12 13 antara itulah. Itu Markus Oke. anaknya Petrus. Emang Petrus Ya. nikah? Kenapa? Petrus nikah ya? Ya di situ ada kok. Iya kan di Oh, iya, Bible iya. dijelaskan di situ. Yang bayar Ya kan? pajak cuman Petrus, yang bayar pajak Petrus sama Yesus. Iya benar, Oh, Petrus iya. doang yang kawin. Iya, iya. Gitu. Jadi istilahnya seperti itu, Bang. Saya pernah baca itu, makanya saya sampai katam itu Bible tuh katam saya sampai. Tapi Waktu begini, itu Pak. sama Kadang-kadang Ginting kan pernah penggunaan saya kata buka, anak. Ginting. Gini, Ginting ingat nggak dulu anak Bu itu saya bisa. buka? Aduh. Ginting saya Anak ingat nggak itu, dulu saya sebentar, bukain sebentar, Pak. umur-umur Anak itu ada disebut sebagai anak kandung ya, atau anak dalam pekerjaan. Kan bisa aja anak dalam pekerjaan, anak dalam anak sebagai anak kandung. jadi Tapi nanti saya baca lah di Kolose 4 sama Petrus 5 ya. Nanti saya baca 1 Petrus 5. maksudnya ayat-ayat dalam Bible itu multi tafsir gitu ya, bisa jadi anak kandung, bisa jadi anak ini multi tafsir dia ya, gitu ya. Kita Bukan, bebas maksud saya, berasumsi gitu. Pak. Kata anak itu ada anak kandung, ya toh. Ada anak sebagai sebutan seperti Bartolomeus disebut anak guruh gitu ya. Kemudian dia guru melahirkan dia enggak, ternyata itu gelar. Ada anak sebagai gelar, ada anak disebut dia sebagai anak karena dalam pekerjaan. Kalau Makanya anakku, Bang Ginting, anakku. Iya, kata anak itu bisa ditafsirkan banyak, Pak. Ku gitu namanya. Iya, makanya dibaca ayatnya maksudnya apa? Kan harus pelan-pelan. Oke, saya buka di 1 Petrus 5:13 nyata. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya. Nah, itu. Ya. Berarti gimana? Jadi begini, Pak ya. Paulus juga sering mengatakan kepada orang lain sebagai anaknya, anak-anakku ada. Makanya nantilah saya pelajari ini anak kandung atau anak dalam pekerjaan. Multi tafsir kok Bang, nggak apa-apa Bang, lanjutkan aja Bang. Ya nggak apa-apa, kan saya bilang bisa aja multi tafsir. Iya, karena aku bilang nggak apa-apa. Nah. Iya, nggak apa-apa sih. Ingat nggak dulu aku bukain data murid-murid Yesus umurnya berapa dulu? Ingat nggak? Yang termuda umurnya 13 tahun, yang tertua umurnya 20 tahun. Petrus 20 tahun, yang termuda itu Judas Iskariot 13 tahun. Ingat nggak? Ada juga. Ya. Dia lupa mungkin itu, Bang. Iya, tapi bisa dicek lagi. Itu datanya nggak ada di Protestan. Sama gini, Pak. Adanya- Sebagai ibu kan